menarik itu. Ada yang harus dikeluarkan, ada yang harus dimasukkan, ada kebiasaan yang harus dihentikan. Begitulah pemulihan yang sederhana itu. Nah, oke. Oke, ini dokter senior kita di Amerika. Arang itu tiada tandingannya sebagai bahan pembersih dan membantu penyembuhan tubuh. Jadi bagi saya kepada yang pasien yang masalah ginjal, istilah dari saya ini, ya, karena saya sering memberikan seminar di Jakarta, di banyak gereja dan sekolah, ya, dan pertemuan-pertemuan, saya istilahkan arang ini adalah ginjal kedua. Karena ketika ginjal tidak berfungsi, maka racun-racun yang bekerja sementara dia dipulihkan, tubuh itu dipulihkan, siapa yang bekerja? Arang ini yang bekerja menarik limbah-limbah dan racun. Ya. Oke. Arang tidak berbahaya, mengeluarkan gas sebagai satu alat pencuci perut untuk penanganan bagi usus meradang usus besar, diare, mah, dan rasa sakit. Bahkan kepada bayi sekalipun beberapa minggu sudah bisa mengkonsumsi arang. Cuman kita lebih amankan setelah 1 bulan saja, kita begitu aja ya. Itulah saking jaminan bahwa arang itu tidak berbahaya ataupun karbon tersebut. Ini pembersih tubuh, ini seorang medisian menjelaskan ini. Ya, buangan-buangan limbah-limbah tubuh bahan kimia, beginilah cara kerja arang itu seperti yang tadi. Begitu dia masuk di lambung, perlahan-lahan dia tarik, itulah pori-pori. Jadi 1 butir arang itu, kan kita nggak lihat ini, kecil sekali. Tapi begitu kita bikin pori-pori, dia penuh dengan lubang-lubang seperti sarang tawon, ya, yang kosong. Dari lubang-lubang itulah dia menarik itu semuanya. Oke, ini ada apa namanya? Saya tidak sempat ambil audionya. Nah, arang juga berguna untuk mengurangi kolesterol. Cuman kalau intens fokus kepada untuk menurunkan kolesterol, bukan arang. Cuman arang bisa juga, cuma perlu waktunya. Nah, bagaimana mau cepat untuk menurunkan kolesterol? Besok tanggal mainnya jam 6 sore, silakan hadir. Sorry, maaf ya, saya ralat ya, jam 4 sore untuk menurunkan kolesterol dengan cepat ya. Oke. Nah, ini seorang bersaksi, John Dinsley. Dia mengatakan sudah hampir 30 tahun saya ini diwawancari di televisi, ada di YouTube videonya juga ada. Saya membawa sebotol arang aktif kemanapun saya pergi. Arang telah menjadi alat pencegahan dan pengobatan yang pertama bagiku. Jadi saya ke Sumatera, saudara-saudara, itu naik mobil nyetir sendiri. Bukan nyetir sendiri saja, tapi di dalam mobil itu saya sendiri. Sudah 3 kali pulang pergi karena keadaan waktu itu. Ya, jadi yang membuat saya tenang, setidaknya selain setelah kita berdoa tentunya perlindungan Tuhan, selalu ada arang di laci mobil. Ya, padahal sendiri loh. Tadi kalau ke Bali masih ada teman, ini sendiri. Nah, seperti pengalaman Bapak ini. Sekarang, kalau sudah 30 tahun, kalau arang itu mempunyai side effect, 30 tahun harusnya dia sudah sudah tidak bisa dibayangkan ya. Oke. Dia mengurangi kerusakan urat nadi, ya, saraf, komplikasi besar yang diakibatkan oleh diabetes, ya. Ini contoh luka busuk yang diakibatkan oleh diabetes ya, sampai membusuk begitu ya. Kadang-kadang kalau sudah parah sampai harus diamputasi. Oke. Arang menghentikan pendarahan usus. Ini saya Dokter Scudder mengatakan arang itu menghentikan pendarahan usus. Jadi kalau saudara sedang mengalami BAB berdarah, ya gunakan secara bijak, pastikan itu BAB berdarah dan gunakan ini secara bijak. Ya. Dan kalau saudara sedang ada pendarahan usus, jangan minum air hangat karena dia akan makin meradangkan karena hangatnya air itu. Air biasa saja. Oke. Arang adalah penawar racun satu-satunya yang terbaik bagi kebersihan seluruh tubuh.
Karena mereka mengerti bahwa tidak ada usah khawatir terlalu banyak menggunakan arang, kedua dokter ini telah menggunakan, ini penjelasan ada dokter di atas ya. Kita tidak usah panjang-panjang membaca, langsung intinya saja. Telah menggunakan arang dalam ratusan kasus mereka. Tidak takut dengan penggunaan arang dalam dosis yang besar. Nah, ada seorang pasien pergi ke Singapura. Saya tidak katakan semua orang yang pergi berobat ke Singapura begitu, enggak ya. Ini hanya mencoba membuktikan beberapa. Jadi mereka ya kenapa berobat ke Singapura? Ya tentu ada kemampuan ya, uang tidak masalah ya. Harus hanya keluhan sedikit saja pergi ke Singapura. Lalu ada satu yang pergi ke Singapura ini, pulang dia dari sana dan dokter kasih cuma satu kapsul. Tahu saudara, bukan tablet, kapsul ya. Kalau kapsul itu bisa dibuka ya. Nah, kalau dia cuma satu macam, coba buka kapsul itu. Kebanyakan ya, itu diberikan adalah arang atau charcoal. Sesuai dengan keluhan yang dialaminya tentunya. Dan waktu dibuka ternyata itu adalah charcoal. Oke, ya. Bagaimana? Tapi kalau dia bersamaan minum kapsul itu dengan tablet, tentu itu kan berlawanan. Itu kemungkinan bukan charcoal. Tapi kalau hanya satu macam, kita beberapa kali tanya bahwa itu adalah sebenarnya arang. Ya. Saya tidak katakan semua, tapi dari beberapa yang sudah ke sana. Ini juga ada videonya cara meminum arang, ya. Tapi hanya cara meminum arang. Nanti saya bisa peragakan di sini cara meminum arang. Ya, cara menggunakan mengkompres, ya, untuk di luar tubuh dan untuk di dalam saya nanti praktekkan sebentar lagi. Oke. Ini cara-caranya. Setelah tahu keluhannya apa, baru kita buat treatmentnya arang. Nah, beberapa penyakit tambahan saja dalam menggunakan arang. Ya, meradang atau bengkak, panas, sakit demam, ya, alergi, ya. Nah, satu kali dulu bendahara Conference DKI, sekarang sudah bendahara Uni, ya. Saya tidak usah sebut nama lah ya. Jadi ada keluhan, ya, alergi, ya. Lalu meminum arang yang sudah dia punya, tapi tidak ada reaksi. Lalu saya ditelepon, pendeta, saya ditelepon, Pak Huta Barat, tolong dulu bawa arang karena saya sedang alergi bentol-bentol ini badan. Lalu saya datang, saya bawa dan saya kasih, lalu dan dia minum. Besok harinya dia telepon saya, Bapak Henok, saya minum arang yang kau bawa itu setengah jam, bentol-bentol ini redah dan hilang. Padahal dari alergi loh, bentol-bentol ya. Jadi hal-hal sederhana begitu banyak yang bisa menolong, padahal sangat mengganggu. Apa enggak mengganggu kalau badan bentol-bentol ya? Tetapi dengan cara sederhana yang diberikan ini bisa membantu. Selanjutnya, supaya itu sembuh, nak muncul lagi, maka apa yang dilakukan? Pola hidup sehat. Begitu dia. Nah, ini bentuk paling sederhana. Mirip kayak case Sister White tadi, terjadi sesuatu keluhan penyakit, apa yang dibuat? Nah, ini kebetulan ini di Filipina. Untuk memperluas wawasan kita. Nah, kakinya bengkak, lihat. Wah, sudah kaku begitu ya, saking bengkak. Kita lihat begitu sederhana, tidak ada perban, tidak ada plester, ya. Apa yang ada dibuat, ya.
Iya. Ya namanya di kampung-kampung, Bude. Orang no plester apa yang lain, enggak. Nah, baru diikat pakai kain pengikatnya. Oh, bisa juga. Tapi ini yang paling sederhananya lah, gitulah gambarannya. Wis, lihat. Jadi almarhum teman saya, pendeta Biner, suatu kali ada acara pertemuan di Unai. Dia pakai tongkat, tengkak-tengkak begitu kan. Ya. Kenapa Pak? Aduh, ketimpa benda atau barang begitu kan. Sudah berapa lama? Sudah seminggu bahkan 2 minggu ya. Kalau tidak salah 2 minggu. Bahkan seminggu saja sudah terlalu lama kan. Sudah dikasih arang saya bilang. Sudah tapi nggak ada reaksi. Kok nggak ada reaksi? Lalu sorenya saya ambil arang 1 kilo. 1 kilo lebih. Mari Pak saya tolong. Sudah menderita sudah 1 minggu lebih sudah dikasih ke dokter obat segala macam. Sudah tahu, saya datang ke kamarnya, ada pertemuan waktu itu, saya buat begini. Ya. Jadi arang itu saya penuhin ini sampai sini semuanya. Tadi itu kan masih ujung aja, jari-jari. Ini saya bikin semua sampai ke atas begini, sampai atas begini, ini arang semua. Saya balut, saya balut, saya balut. Jadi bisa jadi 1 kilo lebih itu. 1 malam itu dia lakukan, besok pagi sudah lepaskan tongkat, sudah jalan. Ya. Jadi dia pakai mungkin hanya seperti dioles, ditaruh sedikit. Ya memang tidak ada reaksi kalau hanya segitu. Makanya saya langsung datang berinisiatif, datang ke kamarnya. Berarti mungkin belum seperti yang sebenarnya diterapkan. Oh, buat sendiri, Bu. Ya. Nah, untuk bisul, saya bikin eksperimen. Karena saya ini kan suka memberikan satu pembahasan, seminar. Jadi saya pernah taruh arang itu di sini, saya kompres. Ini bisul ya, ini nggak ada hubungan dengan yang saya jelaskan. Maksud saya, kayak teringat dengan benjolan begini. Saya pernah tapal arang di leher saya. Saudara tahu, mungkin saudara bisa buktikan juga. Setelah 1 harian saya tempel, muncul benjolan begini keluar. Ternyata bisa jadi menumpuk di situ sehingga dia menonjol keluar kayak bisul. Ya, artinya saya nggak lanjutkan. Mungkin kalau lanjutkan mungkin bisa sampai pecah begitu ya, keluar itu kotor. Nah, bisul itu kan sebenarnya kotoran harus dikeluarkan. Jadi kalau ada bisul, taruh arang itu sampai dia nanti pecah ditarik. Ya, begitu. Nah, saya hanya bereksperimen bagaimana arang itu memang betul-betul menarik. Ya, oke. Gigitan binatang dan serangga, ya, kayak begini. Oh ya, saya punya pengalaman. Ada seorang anggota KPA Jemaat Ciracas waktu itu bersama dengan anggotanya namanya Bapak Desmond Manik. Jemaat Ciracas ya. Ada ibu, apakah istrinya saya lupa ingat, sudah belasan tahun yang lalu ya. Pak Pendeta, saya lagi di tol ini. Pak Pendeta tuh Pak, tolonglah bawa saya temanin saya untuk menolong seorang yang sakit, yaitu seorang bayi yang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki melepuh kayak seperti berair. Ya. Umur mungkin sekitar 3-4 bulan. Jadi dia waktu saya datang, bayi ini sudah tahu ditidurkan di mana? Di atas daun pisang. Tahu kenapa ditaruh di daun pisang? Karena kalau diselimut, dispray akan lengket. Aduh, menderita sekali. Lalu saya kasih tahulah apa yang ibu makan, apa masalah ibu, ya. Lalu apa yang terjadi dalam keluarga, lalu bagaimana air ASI ibu, karena kalau air ASI ibu stres,
air itu akan asam, ASI itu. Jadi harus diperbaiki, ya, diselesaikan. Lalu saya suruh ibu itu minum arang dan diberikan juga kepada bayinya itu. Seminggu ke depan saya dikabari, Pak Henok, bayi itu sudah sembuh. Tidak tahu apakah sejenis virus apa, bakteri apa, kuman apa, tapi hanya dengan cara sederhana bayi itu bisa sembuh.